PT Teguh Wibawa Bakti Persada kembali beroperasi di Blambangan. Petani keluhkan potongan harga singkong tak sesuai arahan gubernur. Setelah sempat tutup selama beberapa pekan, PT Teguh Wibawa Bakti Persada, TWBP, pabrik pengolahan tepung tapioka yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, kembali beroperasi. Kabar ini disambut gembira oleh masyarakat dan petani singkong di sekitar wilayah tersebut. Namun di balik kabar baik itu, muncul keluhan dari petani terkait kebijakan potongan harga yang dinilai belum sesuai arahan Gubernur Lampung. Sebelumnya, penutupan sejumlah pabrik tapioka di Lampung menyebabkan petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Banyak tanaman singkong yang membusuk karena tidak segera terjual. Kini, saat PT TWBP kembali membuka operasionalnya, antrian panjang kendaraan pengangkut singkong terlihat memadati akses masuk ke pabrik. Para sopir diimbau untuk mematuhi aturan antrian yang telah ditetapkan perusahaan agar tidak menimbulkan kekacauan. Saya mohon kerjasamanya buat semuanya, intinya yang masuk yang dipanggil. Setuju? Ini daftar, yang belum daftar itu daftar dulu di pos ini. Yang kira-kira tadi malam belum daftar, silakan daftar dulu. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan untuk hari ini bongkar semua, ya. Maka dari itu, ikutin instruksi dari satpam yang dipanggil masuk. Setuju? Oke, lanjutin. Pak Rulus, ya. Panggil satu. Jangan sampai dialihin ke tulang bawah atau ke lumbat ya. Ya? Ya. Makasih semuanya. Ya, pagi. Assalamualaikum. Dalam keterangannya, Joni Wijaya, selaku Wakil General Manager PT TWBP, menyatakan bahwa harga singkong jenis Kasesa dipatok Rp1.350 per kilogram dengan potongan 30%. Sementara untuk jenis singkong lainnya, potongan bervariasi mulai dari 35 hingga 50%, tergantung pada kualitas bahan baku yang diterima perusahaan. Joni Wijaya menegaskan bahwa aturan potongan telah disesuaikan dengan arahan pimpinan perusahaan dan mempertimbangkan kualitas bahan baku. Namun ia juga menyatakan terbuka untuk komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Dengan adanya ini aturan apa yang dipakai kita dari perusahaan? Aturan yang kita jalani tetap mengikuti instruksi dari gubernur. Kasesa dipotong 30. Selain itu nanti lihat kriteria singkongnya. Kalau untuk ketertiban mobil, kita panggil satu-satu supaya nggak ada selisih paham dengan para supir. Ini sistemnya modal pakai kartu apa ada nomor gitu, Bang? Kalau nomor biasanya sih, kalau pakai nomor itu disalahgunakan nanti. Iya. Kemungkinan dipanggil satu persatu, pakai toa, supaya supir juga tahu kalau dia sudah waktunya masuk. Berarti melalui dari aturan yang Satpam yang dipakai? Iya, Satpam yang kita pakai. Andai kata nih Bang, ada di antara supir-supir yang bahasanya bandel, itu ada sanksi nggak kira-kira Bang? Kemungkinan kita backlist. Backlist itu ya? Iya. Dengan harga sekarang posisi berapa Bang? 1.350. Potongan? Potongan 30 Kasesa. Ini menyangkut apa-apa Bang? Pokoknya dia singkongnya kayak Thailand, Garuda itu gimana? Apa tetap Nanti sama rata? Nggak sama rata. Kita lihat kriteria singkongnya yang pasti. Kalau untuk Kasesa tetap dipotong 30. Abang selaku apa di sini? Saya wakil GM. Oke. Siapa nama Bang? Joni Wijaya. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan keputusan Gubernur Lampung, Mirza Marzani Jausal, yang sebelumnya telah menetapkan harga standar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30%. Artinya, potongan yang diterapkan PT TWBP dinilai melanggar ketentuan yang ada. Sejumlah warga dan sopir pengangkut singkong yang ditemui di lokasi mengeluhkan potongan harga yang dinilai terlalu tinggi. Kami merasa berat dengan potongan 40%, bahkan ada yang 45%. Kalau begini terus, kami sebagai petani tidak mendapatkan apa-apa, ujar Rianto Sengaji, warga Blambangan. Bang, apa tanggapan Abang dengan dibukanya perusahaan PT Cina Laut ini Bang? Ya, ucapannya terima kasih atas sama perusahaan Cina Laut ini. Dan sayangkan
masalah perusahaan ini kan masalah harga 13,5 Ah, dan juga potongan 30% dan juga masalah potongan ada kebijakan dari perusahaan kalau dia kasesa 30, kalau dia singkong Thailand itu bisa mencapai 40 dan 45%. harganya berapa? 1.000 berapa bang? 1.350 Ini udah buka pertama nih bang. buka pertama hari ini. Ah. Tapi adanya dengan ketentuan ini berat nggak kira-kira petani bang? Ya kalau dengan potongannya itu yang 45% itu bagi petani ya berat. Itu ya. Karena kalau dia bisa 30% sesuai dengan instruksi gubernur, ya mungkin masyarakat juga tidak merasa dirugikan. Ah. Ini harapan kedepannya bang, selaku abang mewakili petani bang? Ya harapannya saya mewakili petani, ya harapannya kedepannya perusahaan ini bisa mengikuti instruksi gubernur masalah potongan. Iya. Potongan itu memang 30%, harga 13,5. 13,5 apa bang? 1.350. Dengan potongan? Potongan 30% dan juga ada kebijakan dari perusahaan menambah potongan 45% kalau singkong campur Thailand. Jadi termasuk abang merasa kurang ini bang, keberatan ya? Ya keberatan bagi masyarakat ya keberatan. Senada dengan Rianto, putra, warga lainnya, menyatakan bahwa biaya produksi seperti upah buruh, pupuk, dan transportasi sudah cukup tinggi. Potongan yang melebihi 30% hanya akan semakin membebani petani. Kami harap pemerintah kabupaten dan gubernur turun tangan meninjau langsung ke perusahaan, ujarnya. Ini yang pertama bang bukaan perusahaan Sena Laut ini. Apa tanggapan abang? Kalau tanggapan saya sih banyak positifnya, cuman ya untuk naik fraksi sampai 45% ini berat kan. Itu bang ya. Ya mau gimana lagi daripada tutup kan. Harga yang dari gubernur bang berapa? 13,50. 13 apa? Kan? 13 apa? Ya, 13 apa? 13,50 Enggak, kilonya. enggak maksudnya 13 apa? 1.300 apa? 1.350. Potongan? Potongan fraksinya itu yang pertama 15, Ah. terus yang keduanya ditetapkan 30%. Tapi Cuman sekarang nyatanya 45%, Pak. itu ya. Ya. Beda-beda ya bang ya. Beda-beda. Harapan Bisa sampai 50%, Pak. harapan bang? Harapannya bang? Harapannya bisa diperkecil aja lah vaksinnya lah. Itu ya. Kalau untuk harapan selanjutnya ya tetap buka lah vaksin ya. Dengan apa siapa? Putra, Pak. Nanang, petani dari negara ratu, juga menyuarakan hal serupa. Ia berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan harga dan potongan oleh perusahaan. Kalau terus seperti ini, petani bisa beralih ke komoditas lain karena singkong sudah tidak menguntungkan lagi, katanya. Apa bang? Nanang Nanang dari mana bang? dari negara tuh Udah berapa hari minum? baru tadi malam. Dari malam ya. Informasi dari kawan-kawan udah buka ya. Iya. Bang ini kan perusahaan udah buka bang. Apa dengan tanggapan abang dengan ada perusahaan udah buka kayak ini? Seneng nggak kira-kira? Ya senengnya ya buka. Ah, Tapi ya ininya ya itulah apa kayak potongan ah, terlalu besar, kasihan juga sama petani. ah. Potongan berapa bang? Mbak, Kurang paham masalahnya, kita baru masuk hari ini. informasinya pak, ini kan variasi potongan. Iya. Ada 30, ada yang 35, ada 40. Iya. Apa tanggapan bapak dengan ada potongan itu? Kalaupun potongan kalau mintanya ya sekecil mungkin lah. Itu ya berapa kira-kira pak? Masalahnya ya. Kami lanjutkan. Ya petani, terutama kan petani yang dirugikan. Itu ya. Kalau dia sesuai dengan gubernur Pak acuannya 30%, senang nggak kira-kira? Ya seneng lah kalau gitu. Harapan dengan pemerintah Pak? Harapan dengan pemerintah ya kalau bisa ya diterapkan sebaik mungkin lah. Itu ya, Iya. sesuai dengan aturan gubernur ya. Sekarang gubernur. Jadi kalau umpamanya bapak nggak bongkar hari ini, sedih nggak kira-kira? Ya kalaupun sopir ya semua ya begitulah. Itu ya. Warga berharap, gubernur, bupati, dan ketua DPRD Lampung Utara segera mengambil langkah untuk meninjau ulang kebijakan harga di perusahaan-perusahaan pengolahan tapioka, khususnya PT TWBP, agar tidak merugikan petani singkong di daerah tersebut. Dari Desa Blambangan, Lampung Utara,
Suhaili Vijay, Redaksi Pratama Media News, mengabarkan.